Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Enggak, jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data yang lebih banyak daripada yang saya tahu. Ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu udah sekepala. Saya juga kaget-kaget juga. Pertanyaan saya tuh tiba-tiba jadi ingat siapa yang Direktur Pertamina ya? Mbak Karen. Mbak Karen tuh saya sempat lihat dia bilang begini, saya menjalankan perintah Presiden. Waktu itu presidennya kalau nggak salah namanya Joko Widodo. Nah, kenapa ya KPK dan lain-lain itu belum memanggil saudara Joko Widodo itu? Itu sih hanya pertanyaan saya aja. Kalau saya salah dikoreksi. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menurut saya ini pancingan ya Ahok ketika ada kasus korupsi yang setidaknya merugikan negara mencapai ratusan triliun di Pertamina. Ahok bahkan dengan sepengetahuan yang sejengkal, bahkan Ahok pada saat lalu itu kaget ketika datang di Kejagung, ternyata pengetahuan Ahok terkait kasus korupsi ini hanya sekaki dibandingkan dengan Kejagung sekepala. Bahkan Ahok itu dengan senang hati setidaknya ingin membantu kejaksaan untuk mengungkap kasus-kasus yang setidaknya merugikan negara hingga ratusan triliun. Saya langsung teringat kepada siapa? Kepada Pak Jokowi tentunya. Pak Jokowi bahkan pada saat lalu menyebut, saya tahu yang bermain mafia migas, mafia minyak, dan lain sebagainya. Seharusnya Pak Jokowi ya malulah dengan Ahok. Bahkan Ahok hanya mempunyai pengetahuan yang hanya sekaki bila dibandingkan kejaksaan. Bahkan Ahok juga sudah tampil dan bahkan Ahok memberikan keterangan kepada kejaksaan untuk setidaknya membantu mengungkapkan kasus-kasus yang berada di dalam tubuh PT Pertamina. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, terkait kasus hal ini ya, ada yang cukup mengejutkan, yaitu dari Koni Bakri. Wah, masih sejalur lah setidaknya dengan kasus korupsi di PT Pertamina. Bahkan Koni Bakri mengatakan terkait statement dari Karen ya, mantan direksi Pertamina. Padahal kalau kita lihat sudah divonis ya, dan pada saat lalu mengatakan itu adalah perintah dari presiden. Kurang lebih seperti itulah. Seperti ini video dari Koni Bakri. Jadi kalau yang udah pada bosan urusan dokumen, sama saya juga bosan, ya kan? Yang kedua, kita konsentrasi aja kalau betul-betul untuk negara ya. Itu ya, mega koruptor. Oh my god. Kayaknya semua departemen, kementerian, lembaga kok jadinya sekarang pada bermega-mega koruptor begitu ya. Dan kok yang kena cuman level-level ya direktur ke bawah. Pertanyaan saya tuh tiba-tiba jadi ingat siapa yang Direktur Pertamina ya? Mbak Karen. Mbak Karen tuh saya sempat lihat dia bilang begini, saya menjalankan perintah Presiden. Waktu itu presidennya kalau nggak salah namanya Joko Widodo. Nah, kenapa ya KPK dan lain-lain itu belum memanggil saudara Joko Widodo itu? Itu sih hanya pertanyaan saya aja. Kalau saya salah dikoreksi. Boleh dong kalau nanya. Ya, seperti itu. Ya, menurut saya cukup masuk akal sekali lah. Kalau misalkan kejaksaan ingin mengungkap setuntas-tuntasnya, seharusnya memanggil Pak Joko Widodo dong. Karena Pak Jokowi pada saat lalu juga menjadi presiden, seharusnya diungkap lah. Kalau misalkan Pak Jokowi itu konsisten ingin memberantas korupsi dan lain sebagainya, seharusnya menawarkan diri lah seperti Basuki Cahayapurnama, walaupun pengetahuannya hanya sekaki bila dibandingkan dengan kejaksaan. Bahkan Ahok pun juga merelakan menawarkan dirinya untuk dimintai keterangan oleh kejaksaan. Masa sih Pak Jokowi tidak menawarkan diri? Apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan disebut tahu mafia migas di Pertamina, Kejagung berani periksa Jokowi. Nah, ini memang menjadi pertanyaan ya terkait kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah. Dan bahkan pada saat lalu Pak Jokowi juga ada videonya pada saat lalu ya, sudah mengetahui siapa yang bermain impor minyak, gas dan lain sebagainya lah, bahkan mengaku mengetahui. Tetapi saat ini malah dikalahkan dengan Ahok. Bahkan Ahok yang tidak tahu atau sepengetahuannya masih sekaki bila dibandingkan dengan kejaksaan itu bahkan berani menawarkan diri untuk memberikan keterangan atau meringankan kerja kejaksaan, apalagi juga mengungkap kasus mega korupsi yang sangat wow sekali, konon katanya mencapai 1.000 triliun. Profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan bahwa
ada kejanggalan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama KKS periode 2018-2023. Dia menilai bahwa korupsi tersebut kemungkinan besar terjadi di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. Korupsi di Pertamina itu terjadi antara 2018 sampai 2023. Yang ketahuan itu bagaimana kalau ini juga terjadi di era pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai 2024, sebut Ikrar dikutip dari YouTube pada 10 Maret. Ini juga harus dicari tahu sambungnya. Menurut Ikrar, Kejaksaan Agung tentu memiliki kekuatan hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi. Di sini Kejaksaan Agung pasti memiliki kekuatan hukum untuk melakukan yang namanya pemeriksaan terhadap mantan Presiden Joko Widodo, ucapnya. Wow, kira-kira apakah berani ya? Ya semoga sajalah, karena kalau kita lihat dari statement Basuki Cahayapurnama ketika selesai diperiksa oleh Kejaksaan, itu bahkan terkaget-kaget ketika data-data yang dibeberkan oleh Kejagung itu sangat banyak sekali bila dibandingkan dengan data-data yang diketahui oleh Basuki Cahayapurnama. Apakah itu juga menyangkut orang-orang besar, petinggi-petinggi dan lain sebagainya? Ya, bisa saja. Dan bahkan ketika Basuki Cahayapurnama keluar dari pemeriksaan di Kejagung itu bahkan senyum-senyum. Saya kira itu pucet, ekspresinya lemes, loyo. Ternyata tidak. Bahkan ketika diperiksa oleh Kejaksaan, bahkan Ahok terlihat sumringah pada saat lalu ya. Nah dari sini bahkan dikomentari oleh Baby Sweet. Sindiran Ahok, lebih tahu tapi belum pasti berani bertindak tegas. Kalau datanya lebih banyak, harusnya sudah bisa dieksekusi dong. Kenapa diam saja? Ayo Kejagung, buktikan pernyataanmu. Jangan hanya banyak data saja. Ya, bahkan kalau kita lihat Ahok, kalau misalkan pada saat lalu diberi jabatan sebagai direksi, bahkan berani memecat ya, bahkan berani memecat satu persatu yang setidaknya keluar dari track. Itu bahkan mempunyai data yang sedikit. Apalagi Kejagung, konon katanya memiliki data yang seabrek-abrek. Wah, seharusnya juga langsung dieksekusi, mencari siapa yang terlibat dalam kasus di PT Patraniaga ini. Wah, karena kerugiannya menurut saya sangat fantastis sekali ya. Kalau mandek sampai di sini saja menurut saya janganlah. Menurut saya harus dicari sampai ke akar-akarnya ya. Dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Hurnawan, kalau memang lebih tahu dari Ahok, kenapa pula Kejaksaan tidak bertindak dari dulu, nunggu viral? Wah, ada apa dengan Kejagung? Mungkin nunggu arahan. Terus omon-omon Kejaksaan semua yang bisa disimpan buat sesuatu. Jaksa info hanya dari mulut ke mulut. Ahok komplit data-datanya dan orang-orang yang tilep. Masih dibela juga dasar baby. Ya seperti itulah ya, menurut saya patut dibela lah, karena Ahok itu juga menawarkan dirinya untuk diperiksa oleh Kejaksaan. Bahkan juga kalau dipanggil oleh DPR RI pasti akan datang. Menurut saya itu adalah hal yang cukup keren sekali, dan seharusnya semua pejabat-pejabat ya seperti Ahok lah. Bahkan seharusnya menawarkan diri kalau memang tahu terkait ada kejanggalan-kejanggalan atau kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan tersebut. Menurut saya juga harus siap membantu pihak-pihak berwenang untuk mengungkap kasus-kasus ini. Menurut saya sangat keren sekali. Ya kita tunggu sajalah Pak Jokowi kira-kira seperti apa. Kalau misalkan tahu, seharusnya ya harus menawarkan diri untuk diperiksa di Kejagung atau menawarkan diri untuk dimintai keterangan seterang-terangnya. Ya semoga saja lah. Kalau kita lihat dari sini kan memang Ahok mengaku kaget soal kasus korupsi Pertamina, cuma tahu sekaki. Nah artinya memang Kejagung terkait mengungkap kasus ini tidak kaleng-kaleng. Bahkan kemungkinan penyelidikannya sudah sangat lama sekali sehingga mempunyai data-data yang seakurat ini ya. Ya seperti itulah, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.